Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang terhormat Bapak Muhammad Taufik, Magister Sains, dan teman-teman yang kami banggakan, kami dari kelompok 1 akan menyampaikan materi yang berjudul Pramuka Siaga. Pertama-tama perkenalkan nama anggota kelompok kami. Yang pertama ada Ana Nurlaila Saadah, yang kedua Ana Nurlaili Syarifah, yang ketiga Adelio Firmansyah, yang keempat saya sendiri Agustina Abel Trihanani, dan yang kelima Afifah Yasin Arfianti. Lanjut kepada materi. Siaga adalah sebutan bagi anggota pramuka yang berumur 7-10 tahun. Disebut pramuka siaga karena sesuai dengan kiasan atau kiasan dasar masa perjuangan bangsa Indonesia, yaitu ketika rakyat Indonesia menyiagakan dirinya untuk mencapai kemerdekaan dengan berdirinya Budi Utomo pada tahun 1908 sebagai tonggak awal perjuangan bangsa Indonesia. Lanjut pada materi. Kode kehormatan Pramuka Siaga. Dwi Satya, janji Pramuka Siaga. Demi kehormatanku, aku berjanji akan bersungguh-sungguh. Yang pertama, menjalankan kewajibanku terhadap Tuhan, Negara Kesatuan Indonesia, dan mengikuti tata krama keluarga. Yang kedua, setiap hari berbuat kebajikan. Dwi Dharma atau ketentuan moral Pramuka Siaga. Siaga berbakti kepada ayah dan ibundanya. Yang kedua, siaga berani dan tidak putus asa. Lanjut pada materi Satuan Pramuka Siaga. Satuan terkecil pramuka dalam Pramuka Siaga disebut barung. Setiap beberapa barung dihimpun dalam sebuah satuan besar yang bernama perindukan. Barung diberi nama dengan warna semisal barung merah, barung hijau, dan lain-lain. Sebuah barung beranggotakan antara 6-10 orang pramuka siaga dan dipimpin oleh seorang pemimpin barung atau pinrung yang dipilih oleh barung itu sendiri. Masing-masing ketua barung ini nanti akan memilih satu orang dari mereka yang akan menjadi pemimpin barung utama yang disebut sulung. Sebuah perindukan terdiri dari beberapa barung yang akan dipimpin oleh sulung itu tadi. Materi berikutnya akan disampaikan oleh teman saya, Afifah. Materi selanjutnya akan saya jelaskan, yaitu mengenai syarat kecakapan umum Pramuka Siaga. Syarat kecakapan umum atau SKU Pramuka Siaga adalah syarat wajib yang harus dipenuhi oleh seorang pramuka siaga untuk mendapatkan tanda kecakapan umum atau TKU. TKU dalam Pramuka Siaga ada 3 tingkatan, yaitu Siaga Mula, Siaga Bantu, dan Siaga Tata. Materi selanjutnya akan disampaikan oleh teman saya, Laila. Saya, Ana Nurlaila Saadah, akan melanjutkan materi SKK, syarat kecakapan khusus. Syarat kecakapan khusus SKK adalah syarat wajib yang harus dipenuhi oleh seorang pramuka siaga untuk mendapatkan tanda kecakapan khusus TKK. TKK dalam pramuka siaga hanya berdiri dari suatu bertingkatannya. TKU, tanda kecakapan umum. Tanda kecakapan umum TKU Pramuka Siaga dapat dilaksanakan pada lengan baju sebelah kiri di bawah tanda burung. TKU untuk siaga berbentuk sebuah janur. Ini juga diambil dari kebiasaan para pahlawan dulu untuk menandakan pengangkatan seseorang. TKK, tanda kecakapan khusus. Tanda kecakapan khusus TKK Pramuka Siaga berbentuk segitiga sama sisi dengan panjang masing-masing sisi 3 cm dan tingginya 2 cm. TKK dapat dipasang di lengan baju sebelah kanan membentuk setengah lingkaran di sekeliling tanda kuarda dengan puncak menghadap ke bawah sebanyak 5 buah. Materi selanjutnya akan disampaikan oleh teman saya, Adelio. Yang pertama, terdapat tanda tutup kepala. Untuk putri berbentuk lingkaran dan untuk putra berbentuk jajar ginjang. Tanda tutup kepala ini dipasang di depan
topi pramuka dengan warna dasar hijau. Yang kedua ada tanda pramuka dunia atau WOSM berwarna ungu. Selanjutnya ada tanda pelantikan diikuti papan nama berwarna dasar coklat muda, baik putra atau putri, diletakkan di dada bagian kanan. Selanjutnya tanda lokasi kuarcap. Tanda ini berfungsi untuk memuat nama kuartir, cabang, kabupaten atau kota pramuka siaga tinggal. Selanjutnya ada tanda gugus depan, memuat nomor gugus depan di mana anggota pramuka bergabung. Selanjutnya ada lencana atau badge daerah. Lencana atau badge daerah ini memuat lambang kuartir daerah di mana pramuka siaga tinggal. Lencana atau badge daerah ini dipasang di lengan baju pramuka sebelah kanan. Selanjutnya ada tanda kecakapan khusus atau TKK. Selanjutnya ada tanda jabatan berupa tanda sulung, pemimpin barung atau wakil pemimpin barung. Pemasangannya di dada sebelah kanan di bawah lipatan baju. Selanjutnya ada tanda barung, dan yang terakhir tanda kecakapan umum atau TKU. Selain tanda-tanda atribut sebagaimana tersebut di atas, pakaian seragam pramuka pun dapat dipasangi tiska atau tanda ikut serta kegiatan, lencana dan tanda pramuka, Garuda, dan tanda penghargaan lainnya. Materi selanjutnya akan dilanjutkan oleh Saudari Laili. Saya Ana Nur Laili Syarifah akan melanjutkan materi permainan dalam pramuka. Permainan rebut dan rampas. Dalam permainan ini, kamu perlu mempersiapkan peralatan. Tongkat atau sapu lidi yang dibagikan pada setiap anggota dalam regu. Tujuan dari permainan rebut dan rampas ini yaitu melatih kecekatan dan kekompakan tiap regu. Teknis bermainannya yaitu diawali dengan semua peserta kemudian membentuk lingkaran. Jarak antara orang kira-kira 1 meter. Setiap peserta memegang tongkat hingga bisa berdiri tegak di lantai. Jika sudah ada kode instruksi, ya, tongkat harus dilepas dari pegangan dan peserta secepat mungkin menangkap tongkat teman yang ada di sebelah kanannya. Peserta bisa mendapat diskualifikasi jika tongkat lebih dulu jatuh. B. Permainan petani dan pencuri. Kamu perlu mempersiapkan alat yang tak sulit untuk didapatkan, hanya sebuah karat gelang, kantong kacang atau potongan kain, dan sebuah apel. Permainan ini dimainkan untuk melatih kecepatan. Mulanya peserta membentuk sebuah lingkaran dan salah satu peserta menjadi pencuri harus menyingkir terlebih dahulu atau keluar dari ruangan. Saat pencuri itu di luar, harus ada seorang peserta yang ditunjuk sebagai petani. Jika sudah siap, maka dimulailah permainan ini. Letakkan sebuah benda dan di tengah lingkaran, lalu si pencuri datang dan berjalan mengintari lingkaran. Untuk mencuri benda itu, si pencuri bisa melalui dari sudut lingkaran mana saja. Lalu tugas petani menangkap si pencuri saat sudah menyentuh benda tersebut. Yang harus pencuri lakukan yaitu berusaha untuk keluar dari lingkaran tersebut, mulai jalan masuk yang ia lewati tadi. Dan pencuri dianggap berhasil dan selamat jika bisa keluar tanpa tertangkap. Jika pencuri tertangkap, maka petani tersebut menjadi pencuri, kemudian dipilih seorang petani baru. C. Permainan loncat berantai. Permainan loncat berantai dilakukan untuk melatih kekuatan, kecepatan, dan kekompakan regu. Teknisnya, tiap-tiap peserta dalam satu regu membentuk barisan vertikal ke arah depan dengan jarak antara orang yang berada di depannya yaitu suatu lengan, lalu semua peserta membungkuk. Garis finish ada di 15 meter dari garis start atau dari posisi peserta yang terdepan.
Jika permainan sudah dimulai, peserta paling belakang harus melompati teman-temannya sampai semua terlewati. Saat sudah terlewati semua, peserta membungkuk kembali, kemudian peserta yang paling belakang berikutnya juga melakukan hal yang sama. Lompatan terus berantai sampai ada yang sampai di garis finish lebih dahulu, dan itulah pemenangnya. Cukup sekian dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.